Tidak, kita mau olahraga siang. Aduh, udah lemes. Belum makan siang. Saya itu sebenarnya dulu suruh jalan kaki. Yang megangnya tapi enak sih. Terus pemandangannya ya nasdem ya Bu Ida ya. Panas-panas adem. Asik. Udah waktu itu kan ada pandemi. Tadi kita belum ada materinya ya. Baik. Seru-seru. Baik, selanjutnya kedua pemula. 1, 2, 3. Tertawa mengusir duka, bahkan sekitar akan balik. Jika kamu mampu menerka, kenapa hatimu terbalik?
Gajah tidak mungkin di bawah itu ya. Macam Biar coba kelelawar. Coba bulan apakah kelelawar? Kelelawar. Sekarang ya. Kita menumpang mandi. Terima kasih sahabat. Sampai jumpa di lain hari. Terima kasih Bapak Ibu. Ini masih Ibu siapa? Ibu Dipa. DSM itu bukan kurikulum, bukan metode menjadi bagian, bukan strategi. Tapi GSM itu pandangan hidup untuk menuju budaya pendidikan di masyarakat. Jadi GSM itu nilai-nilai untuk membentuk kultur sekolah baru. Jadi kultur. Jadi kalau kultur terdiri dari pola pikir, mindset, terdiri dari perilaku yang baru dan belief system yang baru yang itu agar terus-menerus itu dilakukan. Maka di GSM pertama kali yang dilakukan apa? Perubahan mindset dari pendidikan yang menyeragamkan ke pendidikan yang memanusiakan. Pendidikan yang menyeragamkan standarisasi ke pendidikan yang memberikan ruang keberagaman perbedaan atas potensi anak didik kita yang memang berbeda. Pendidikan yang tadinya mengkompetisikan dengan nilai-nilai mungkin tanpa sadar dia mengkompetisikan menjadi pendidikan yang mengkolaborasikan. Kalau mindsetnya sudah baru, kira-kira strategi dan metodologinya baru nggak? Bu Ipa, kira-kira baru nggak? Pasti baru nggak? Pasti metodologinya akan mengikuti, strateginya juga akan mengikuti. Yang kalau makanya di negara lain nggak ada ujian itu kenapa? Karena ujian itu bisa membuat anak takut untuk berkembang, growth mindset. Karena kalau nilainya jelek, bukannya dia itu akan terus belajar, dia jadi pekal. Apalagi kalau anak miskin, makan aja kurang. Pulang dari sekolah bukannya ketemu orang tua yang mendidik, tapi orang tuanya kerja. Sampai rumah karena gaji orang tuanya terbatas, boro-boro sudah ada telur, boro-boro sudah ada ikan laut, nggak ada makanan. Tiba-tiba bapak ibu kasih PR, PR-nya tidak hanya satu mata pelajaran. Oke, dalam satu hari 3 mata pelajaran. Kira-kira anak miskin ini bisa? Ketika anak miskin ini karena tidak sempat untuk belajar, karena memang nggak ada yang mendidik orang tuanya bekerja, karena dia kelaparan, karena memang kekurangan makan, dia harus mengais-ngais makanannya. Yang ingin saya sampaikan bahwa pesan yang disampaikan oleh di Gerakan Sekolah Menyenangkan itu adalah pesan bagaimana agar setiap anak yang ada di Indonesia, tidak terkecuali baik di desa, di kota, di pinggiran sungai dan sebagainya, tidak boleh tidak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Jadi ketika saya dan Novi hampir 7 tahun di Melbourne, Australia, kami itu bersyukur bisa menyekolahkan anak kami gratis di Jawa. Dari SD sampai SMP nggak bayar sama sekali. Karena terima kasih lah, saya bersyukur sama Allah lah dapat beasiswa sehingga dari visa S3 saya, mahasiswa S3 itu
pemerintah Australia memberikan layanan gratis meskipun saya bukan warga negara Australia untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Di sana Bapak Ibu, saya tidak menjumpai sekolah mewah. Tidak infrastrukturnya yang mewah, bangunannya tidak bertingkat sama sekali, bangunannya biasa saja. Yang mewah itu lapangannya besar. Karena memang di sana sekolah itu harus punya lapangan yang besar untuk olahraga. Karena olahraga itu seperti mata kuliah pokok. Kalau di kita mungkin hanya 2 jam kali dalam seminggu. Di sana itu hampir waktunya setiap hari itu bergerak dan berolahraga. Sehingga kayak playground itu ada di mana-mana. Tetapi gedungnya biasa saja. Tapi saya yang kaget, sangat kaget adalah ketika saya itu mau membuang sampah dan sampahnya itu adalah sampah plastik, tapi saya buang ke sampah yang kotor itu, sampah merah. Di sana tuh sampah dibagi merah, hijau sama kuning. Yang merah itu sampah kotor, yang hijau itu sampah tanaman, yang kuning itu sampah plastik dan sampah kertas gitu. Saya lupa, sampah kotor itu saya buang di sampah plastik. Lalu anak saya waktu itu usianya kelasnya masih kelas 2 atau kelas 3, yang kedua Diza sekarang di SMA di sini, itu mengingatin, Daddy, lu kamu itu naruh sampah di tempat yang salah. Tahu nggak? Bayangkan kalau naruh sampah di tempat yang salah, itu harusnya sampah adalah sampah daur ulang, tetapi itu sampah kotoran. Bayangkan proses daur ulangnya. Halo Sobat GSM, yuk intip keseruan kegiatan School Expo. Kegiatan ini diinisiasi oleh komunitas GSM Kabupaten Bantul. Kepala sekolah, guru, dinas, mentor, leader, bahkan siswa saling berkolaborasi untuk mewujudkan kegiatan hari ini loh. School Expo dilakukan untuk mengenalkan sekolah-sekolah yang sudah mengalami transformasi pendidikan ala sekolah menyenangkan. Semoga dengan terus menggeliatnya pergerakan dari akar rumput untuk menyebarkan nilai-nilai GSM, pendidikan yang memanusiakan bisa dirasakan seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali. Salam GSM, berubah, berbagi, berkolaborasi.